Ini kita bergabung kembali di webinar periode 25 LKP Konsultan Indonesia materi keempat. Baik, Bapak Ibu, kita sudah bergabung dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Selamat malam, Pak Kurniawan. Selamat malam. Baik, langsung saja untuk materi yang akan dibawakan malam hari ini, yaitu adalah Audit Hacking Shutdown YT. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Pak Kurniawan untuk memaparkan materinya. Ya, lagi cari nih, tiba-tiba hilang. Ya baik, sudah hilang pol. Ya, materi malam ini adalah audit hacking, shutdown, mematikan jaringan ataupun memutus jaringan WiFi. WiFi yang sering kita pakai adalah WiFi privat atau WiFi publik. WiFi publik kadang ada di bandara, kadang ada di jalan-jalan, ya, itu kamera CCTV masuk juga. Ini sangat merugikan ya, tapi penting juga kita harus tahu WiFi di kantor, ya biasa kita memakai WiFi kantor ya. Jadi biasa kita memakai WiFi kantor sehingga kita bisa shutdown, matikan. Jadi semua perangkat yang menggunakan WiFi itu akan tidak tersambung, mati semuanya. Baik, saya mengantarkan dulu teorinya. Setelah itu saya sampaikan prakteknya. Terima kasih moderator ya sudah hadir di tempat kita. Baik, saya share dulu materinya. Setelah itu kita simulasi bagaimana sih mematikan WiFi-nya kantor ya. Tapi saya memakai WiFi saya ya, saya tidak memakai WiFi tetangga ataupun WiFi yang ada di sekeliling saya yang bisa terdeteksi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai kasih mati, kasih aneh. Ya, itu. Nama saya Kurniawan Ilyas, asesor teknologi informatika dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi profesi saya di IT juga. Selain saya sebagai auditor di Inspektorat Kota Kendari, advisor LKPP juga, saya juga kegiatan sehari-hari saya sebagai asesor, mengasesi berkaitan dengan teknologi informatika. Jadi saya memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah ini pelatihan saya tentang audit jaringan. Ini materinya saya, jadi nama saya ya, saya punya kompetensi atas sertifikat informasi teknologi informasi profesional. Ini materi saya. Ini sertifikat saya mengikuti di LSP. Saya ikuti di LSP di Lembaga Sertifikasi Profesi Telekomunikasi Digital Indonesia di Jakarta. Nah ini sertifikat kompetensi saya yang dikeluarkan BNSP. Jadi BNSP sudah menilai saya sebagai kompetensi di bidang teknologi informatika sehingga saya bisa menjadi asesor. Nah pertama kita akan membahas dasar hukum. Yang kedua kerja WiFi. Yang ketiga instalasinya bagaimana. Yang keempat technical hacking. Jadi kita akan menghacking WiFi saya. Jadi WiFi saya atau SSID saya ada dua. Ada atas nama Kurniawan dan atas nama ini. Kelihatan ya? Siapa namanya moderator? Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan.
SSD-nya ya, betul sekali. Enggak ya? Ini. Iya kan Pak. Oh tidak ya. Ya saya monitor di sini dulu ya. Supaya tidak kelihatan. Baik, saya stop share dulu ya. Saya punya SSD ini ada 2. Dua ya. Oke. Nanti nih. Saya stop share dulu ya. SSD saya. Ya. Galeri. Ya. Saya SSD-nya kedua. Oh, tidak kelihatan ya. Boleh. Saya stop share dulu, saya matikan semua. Saya mau tampilkan SSD saya nih. Ini dia. Oh, ya. Ini SSD saya ya. Itu nah, ini SSD saya kali saya menggunakan ya. Saya gunakan oke. Saya close ya. Saya cek dulu di device saya yang satu, di laptop saya yang satu, saya memakai saya share ya. Saya memakai saya share. Ya. Ini 6 Sansaril ini besar sekali. Sambil kita mulai ya. Kita mulai saja. Nanti kita instalasinya ya. Kita coba lagi. Jadi dasar hukumnya apa? Yang kedua kerja WiFi-nya bagaimana, instalasinya dan technical hackingnya ya. Bagaimana kita men-shutdown sebuah WiFi. Pertama dasar hukumnya ya. Kita lihat di PP 60 tahun 2008 tentang SPIP, Sistem Pengendalian Internet Pemerintah. Ini aturan ini dipakai para APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah. Yang kedua adalah ISO 27001. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2017 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Ya, jadi ini regulasi untuk melihat bagaimana keamanan jaringan WiFi itu sendiri
sangat bergantung pada administrator IT-nya. Ya, bagaimana administrator IT ini bisa menyembunyikan SSID-nya, ya. Jadi SSID di sebuah WiFi tadi, ya. Jadi saya menggunakan WiFi tadi kali, ya, SSID-nya. Apa itu WiFi? Jadi WiFi itu adalah wireless fidelity gitu. Jadi singkatannya WiFi. Jadi wireless fidelity, yaitu protokol perantara yang membawa koneksi internet dengan standar koneksi nirkabel. Itu WiFi, ya. WiFi ini didukung perangkat disebut routers. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di rumah, di kantor, dan di mana saja, itu ada routersnya. Jadi routersnya itu ada wired, ada virtual routers, ada IP routers. Apa fungsinya routers? Ya, fungsinya routers ini routers, ya. Fungsinya atau menghubungkan jaringan DSL. Nah, DSL ini sebenarnya sebuah server, ya, firewall untuk memproteksi, menjaga, membentengi dari serangan-serangan keamanan cyber itu. Yang kedua adalah mentransmisikan informasi. Jadi routers ini mentransmisikan informasi. Routers juga membaca alamat IP. Jadi alamat IP inilah yang bisa membaca, ya. Jadi ketika komputer kita ingin mengetahui IP, pasti melalui paket routers. Jadi itu menyaring paket data dan menghubungkan jaringan sendiri. Jadi kita ketahui kalau membaca IP itu adalah melalui perangkat routers yang menyambungkan sendiri. Nah, ini jaringan-jaringan, ya. Ini komputer lain menggunakan juga. Jika kita ingin mengirimkan sebuah data, paket data atau jaringan, maka pakai routers sendiri. Nah, saya menggunakan WiFi adapter. WiFi adapter inilah yang membantu saya nanti untuk melakukan hacking, untuk men-shutdown salah satu WiFi SSID yang saya miliki, ya. Jadi saya tidak men-shutdown milik orang. Jadi saya memiliki ada dua WiFi di rumah, ya, dari IndiHome dengan iConnect. Saya punya dua. Jadi saya memperhatikan WiFi saya sendiri, ya. WiFi saya sendiri. Itu yang oke. Saya memperhatikan WiFi saya sendiri. Selanjutnya, bagaimana tata cara instalasi? Jadi tata cara instalasi ini kita akan masuk di Kali Linux. Di Kali Linux saya WiFi, ya, WiFi adapter yang saya pakai itu TP-Link WN 7226 yang kayak gini. 722, ya, 722N, ya, 722N. Itu 722N. Jadi versi 2 atau versi 3. Sedangkan yang versi 1 sudah tidak beredar lagi. Maka cara instalasinya melalui perintah di terminal di Kali Linux. Sebuah operasi sistem yang ada di dunia komputer. Selain Windows, banyak operasi sistem lainnya, ya, banyak operasi sistem yang ada di Kali Linux, ya, yang ada di OS itu sendiri. Selain Windows ada Linux Kali, ya, Kali Linux, ada Ubuntu, ada Parrot OS, ada Lento, ada Limin, ada Backbox, ya. Ada lagi yang paling operasi sistem yang paling high, ya, yang paling high, yang banyak tools untuk melakukan
penetrasi testing, uji keamanan jaringan termasuk juga hacking itu adalah Black Ark Linux. Jadi itu yang paling. Saya menggunakan Kali Linux. Jadi proses setting instalasinya ya, saya memakai ke Kali Linux. Ini perintahnya ya, perintahnya. Kita klik ls. ls itu untuk mengetahui isi folder atau isi file atau isi program atau isi perintah yang ada di home Kali ini. Nah, jadi saya punya wireless ini, ya ada wireless. Nah, kalau ini perangkat untuk mengambil. Nah, perintahnya juga ya, nanti kita, ini ya. Saya sudah menginstal ini tadi, melalui ini. Saya sudah menginstal ini. Jadi harus diinstal, yaitu RTL 8188 EUS. Lalu kita CD ya, desktop ls ya. Kalau sudah desktop, jadi desktop ini ya, isinya ini RTL 8188 EUS. Kita ls lagi, ya ini isinya perintahnya. Selanjutnya untuk melakukan hacking sebuah WiFi itu kita harus melihat dulu IP kita, ya IP. IP itu identitas protokol, yaitu alamatnya saya. Alamat saya di sebuah server atau di sebuah OS. Alamat saya di Kali Linux itu adalah 192.168. Nah, harus ada juga interface. Apabila tidak ada interface, kita tidak bisa melakukan hacking. Interface-nya itu saya WLAN 0. Dan selanjutnya kita harus masuk di perintah root. Root ya, sudo ini adalah sebuah perintah tertinggi di Kali Linux itu sendiri. Setelah itu masuk di root airmon ng star WLAN 0. Dan harus posisi monitor mode ya, enable. Enable artinya diterima ya, bisa bekerja. Kalau disable itu tidak bisa bekerja untuk melakukan membuat monitor mode. Jaringan-jaringan apa yang bisa kita lakukan hacking ya, jaringan-jaringan WiFi apa saja. Yang selanjutnya ini TP-Link. Jadi TP-Link ini yang saya sudah download ya, cheat-sheetnya yang sudah saya instalis. Nah, nanti ada perintah namanya terminal ya. Jadi ada perintah, jalankan perintah airdom ya, airdom ini perintahnya. Oke. Nanti jalankan perintah ya, jalankan perintah di terminal ya, airdom WLAN 0. Maka ketika kita jalankan perintah airdom WLAN 0, maka akan muncul semua SSID. Ini ya, kayak saya Kurniawan, ini yang sekitar saya yang tertangkap di WiFi saya. Ada Kurniawan, ada juga Android, Rumah Makan Pangkep, Oppo, Kali, ya ini yang saya pakai SSID, Hajir, Telkom, SS2 dan seterusnya. Sedangkan SSID Kurniawan ini di perangkat satu yang bernama Samsari. Ini saya menggunakan perangkat itu. Ya. Ini SSID jaringan saya ya. Jadi access point adalah perangkat keras yang menggunakan sebuah jaringan area lokal di kabel untuk mengirimkan dan menerima paket data. Jadi saya dengan perintah airdom -ng WLAN 0, maka semua perangkat yang sekitar saya akan terdeteksi. Ini desktop ini perangkat saya, perangkat Windows, ini Vivo. Saya tidak tahu siapa Vivo, Telkom, Hajir, Kali, ini Kali saya punya. Yang saya gunakan sekarang, Oppo, Reno 8, Rumah Makan Pangkep, Leng, Android, dan Kurniawan. Jadi ini yang terdeteksi. Nanti kita praktekkan. Tahap selanjutnya, setelah sudah terdeteksi, kita masukkan perintah ya, kita Ctrl C. Jadi ketika kita hentikan ini, kita cuma perintah Ctrl C di terminal.
ya, dan muncul kita perintahkan item ng -c 3. Kenapa 3? Ya, karena di Kurniawan ini yang kita mau hack ini, nama Kurniawan ini yang di SSID-nya Kurniawan di channel 3 ya. Di channel 3 minus write PSK ini sembarang saja ya. Nama minus BSSID ya, BSSID. Ini BSSID-nya. Untuk Kurniawan BSSID-nya 30 42 45 F ya. B8 F6. Nah, jadi ini cara kita perintah untuk melakukan hackingnya. Lalu kita masukkan interface kita. Jadi tidak bisa kita melakukan hacking atau shutdown sebuah WiFi apabila interface kita tidak muncul. Nanti kita praktekkan. Selanjutnya setelah kita masukkan perintah ini, ya, maka akan muncullah nama Kurniawan ini base ID-nya. Jadi kita sudah kunci bahwa ini target kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya adalah perangkat yang tersambung di SSID Kurniawan. Jadi saya punya WiFi yang bernama Kurniawan, SSID bernama Kurniawan ini ada 6 perangkat. Apabila tersambung di WiFi ini nama Kurniawan ini, maka semua perangkat otomatis mati. Otomatis mati. Ya apalagi sumbernya ya apalagi yang nyambung ini pasti mati ketika sumbernya sudah dimatikan. Jadi ini cara melakukan audit ya terhadap sebuah proses proses bagaimana hacking itu. Nah, ada perintah terakhir apply ng -d -00, artinya waktunya seketika. Ya, jadi -00 -a, lalu klik BSSID-nya yang ini BSSID ya. Ini BSSID. Ini ya. BSSID nama Kurniawan. Langsung WLAN 0. Ketika kita sudah masukkan perintah ini, kita enter, maka akan terkoneksi semua dimatikan ya. Jadi ada koneksi kita yang bernama Kurniawan ini, BSSID-nya ini mati, tidak lagi tersambung. Akhirnya apa? Sehingga penting nantinya teman-teman untuk SSID-nya ya, untuk dikasih hidden ya, disembunyikan. Sehingga ketika termasuk juga jaringan yang ada di lampu merah ya. Jaringan di lampu merah itu ada CCTV dan sebagainya, itu bisa dimatikan jaringannya. Ya, bisa dimatikan jaringannya seketika ya dengan perintah ini. Nah, ini disclaimer. Ya, mari kita gunakan dengan bijak materi ini sebatas edukasi. Jadi ini sebatas edukasi dan audit keamanan jaringan. Dilarang merugikan orang lain atau negara ya. Baik, kita akan masuk prakteknya ya. Bagaimana sih prakteknya? Saya koneksikan dulu ya. Oke. Kita masuk prakteknya. Saya masuk di terminal kali. Saya masuk di terminal dulu ya. Saya memakai operasi sistem Kali Linux. Kali Linux ini. Ya, kebaca ya. Nah, jadi operasi sistem saya Kali Linux. Saya di VirtualBox ini bisa menyimpan operasi sistem Windows 7, Windows 8, Windows 7, Windows 10 dan Windows 11 ya. Jadi tidak perlu lagi menghapus Windows lain yang ada di kita. Jadi bisa kita masuk di VirtualBox. Jadi VirtualBox ini, Oracle VirtualBox ini adalah cloud. Salah satu jenis cloud ya.
salah satu jenis cloud. Nah, kita bisa menginstal Windows 7, Windows dan seterusnya. Ya. Tapi saya sudah menginstal ini untuk sebagai laboratorium hacking saya, ya, itu yaitu Windows 7. Jadi saya menggunakan satu operasi sistem yang disebut Kali Linux, ya, dengan Debian, ya, Debian ini sendiri. Oke, kita start ya. Kita start saja. Kalau kita praktekkan ya. Jadi menunggu ya. Oke. Jadi ini OS Kali Linux ya. Linux, saya memakai OS Kali Linux, jadi tidak memakai Windows ya. Karena Windows kurang kompatibel ya dan hacking. Itu dia berproses ya. Sudah proses. Oke, saya masuk dulu passwordnya. Kelihatan ya ini. Kayaknya di sini nggak kelihatan. Kelihatan full ya di sini ya, besar ya kelihatannya. Apa sih teksnya? Betul. Kenapa tidak kelihatan? Karena saya monitor di sini lewat sini. Oh iya, astaga. Jadi saya monitor lihat sebaya. Baik, kita mulai praktek ya. Bagaimana men-shutdown WiFi ya, WiFi kita. Dan perlu saya sampaikan bahwa ya. Oke. Memang susah ya kalau memakaian ya kalau jadi ini saya punya terminal ya. Jadi kita buka terminal, saya ulangi lagi. Cara membuka terminalnya adalah terminal emulator ya. Terminal emulator. Saya juga ini tambah lagi satu terminal. Ini jadi cara membuka terminal, sisa klik saja ini ya, PowerShell. PowerShell. Nah, selanjutnya kita apa namanya? Masuk pada WiFi adapter. Saya sudah siapkan WiFi adapter saya ini. Ini jadi ini WiFi adapter saya ini. Saya stop screen dulu. Jadi ini WiFi adapter yang saya pakai untuk membantu saya melakukan shutdown di sebuah jaringan SSID saya sendiri. Jadi ada dua saya. Jadi kita akan masukkannya. Jadi sudah saya masukkan WiFi adapter saya. Oke, saya share lagi. Astaga.
Ya, oke, sudah muncul ya. Saya sudah memakai WiFi adapter. Saya periksa dulu perangkatnya ya, perangkat settingannya. Oke, sudah. Oke, jadi saya sudah memakai WiFi adapter. Maka langkah yang kita harus pastikan adalah memastikan ada berada di mana ya, berada di mana, berada di mana perangkat ataupun juga sistem ataupun juga WiFi adapter saya yang sudah saya instalasi tadi melalui perintah tadi, dia berada ya, dia berada. Nah, bisa kita cek ya di open folder, karena saya sudah masukkan di desktop ya, dia ada di desktop ini, tidak ada di desktop. Jadi nanti saya lakukan perintah ataupun CD desktop ya, dia berada di desktop. CD ini adalah direktori ya, direktori desktop. Untuk mengetahui isinya desktop adalah ini tadi ya, ada Armageddon, ini satu perintah juga untuk membobol WiFi ya, ini Armageddon, ini juga perangkatnya ya. Jadi ini adalah perangkatnya sendiri. Maka kita sedikit kembali ya, dengan perangkat ini kita copy saja, copy, Ctrl paste. Lalu kita lihat juga isinya. Jadi isinya yang kita sudah sudah install ini, yaitu WiFi adapter yang saya tunjukkan tadi, ini isinya. Ya, ini isinya. Maka kita clear dulu ya. Clear dulu. Langkah yang kita harus lakukan adalah kita pastikan dulu terkoneksi dengan WiFi adapter kita. WiFi adapter. Nah, bagaimana caranya? Kita harus dilihat dulu alamat IP kita di server Kali Linux. Perintahnya adalah ipconfig. Jadi ipconfig. Nah, inilah interface saya. Nah, kalau tidak muncul ini kita tidak bisa melakukan hacking. Ini interface saya. Makanya caranya yang saya tunjukkan tadi di slide, cara menginstalnya WiFi adapter untuk di OS Kali Linux. Ya, saya clear dulu ya. Clear lagi. Itu perintahnya. Selanjutnya adalah kita mencoba melihat juga WiFi adapter kita, ipconfig ya. Nah, jadi ini dia sama WiFi adapter ya. WiFi adapter kita adalah WLAN 0 ya. WLAN 0. Nah, maka yang harus kita lakukan terakhir adalah langkah pertama setelah sudah ditahu WLAN 0-nya kita sudah setting juga ya, kita sudah setting di mana penempatan WiFi adapter, maka langkah yang kita harus lakukan adalah kita masuk dulu di roots-nya, di roots sudo su. Sudo su ini adalah perintah tertinggi di sebuah OS Kali Linux ya. Jadi sudo su ini ada perintah tertinggi, maka kita harus masuk di root-nya. Jadi setelah kita masuk di root sebuah kali, maka kita harus menjalankan perintah airmon ng untuk mengetahui monitor mode-nya. Monitor mode, karena monitor mode sebagai sarana untuk memonitor jaringan-jaringan yang ada di WiFi sekitar kita. Maka ya, tadi perintahnya adalah airmon ng start WLAN 0. Jadi ini perintahnya. Kita klik
Nah, untuk memastikan bahwa WiFi adapter kita yang kita gunakan itu sudah berfungsi dengan baik, sehingga memudahkan kita untuk mematikan sebuah jaringan WiFi, maka akan kelihatan interface-nya di sini. Interface ini WLAN 0. Driver yang saya install tadi, yang sudah mode-nya adalah monitor mode enable, berarti bisa digunakan. Chip-chipnya adalah pakai TP-Link, saya pakai TP-Link ini. Ya. Versi 1, TP-Link versi 1, PLWN722N versi 1 sudah tidak diproduksi. Maka dengan perintah yang saya sebutkan tadi di slide, itu perintah terbaru untuk mengetahui bagaimana kita menjalankannya. Jadi setelah kita sudah tahu harus posisinya sebagai drivernya 8188 EU monitor mode, maka kita jalankan perintah untuk untuk menangkap semua jaringan di sekeliling kita, di sekeliling WiFi kita, gitu. Maka caranya adalah kita clear dulu ya, habis itu iROM dulu. Hapus dulu. Jadi ini perintahnya ya. Jadi ini perintahnya adalah iRandom. Ya, iRandom. Lalu kita masuk di interface kita. Nah, interface kita tadi apa? WLAN 0 ya. WLAN 0. Interface kita adalah WLAN 0 sendiri. Lalu kita klik atau tekan enter. Nah, inilah semua jaringan yang ada di sekeliling saya nih. Ada nama Kurniawan ya. Ya memang saya ada jaringan saya ya. Ada jaringan saya juga nama Kurniawan, kelihatan ya. Saya tunjukkan, tidak kelihatan ya. Saya tunjukkan lagi. Jadi ada berapa jaringan ini? Rumah makan Pangkep, Kurniawan. Saya pakai SSID Kali ya. Kali, Telkom, Hajir ya, Hajir. Apalagi Hajir, Rumah Makan Pangkep, Telkom. Ini desktop saya, Hajir, SSID 2, Telkom, BRN, bla 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 dan sebagainya ya. Jadi inilah SSID. Sedangkan BSSID-nya ya, kalau Kali Linux ya, untuk Kali ini Oppo. Dia kan tertangkap Oppo ya, kan Oppo. Ini BSSID, ini ESID. Ini channel ya, channel. Jadi kita sudah tangkap bahwa akan kelihatan jaringan kita ya, jaringan kita. Selanjutnya kita hentikan. Tapi kita harus pastikan dulu SSID nama Kurniawan ya. SSID-nya nama Kurniawan. SSID 30 ya. 30. Oke. Ini yang akan kita hacking ya. WiFi saya juga. Saya tidak memakai ini ya. Saya memakai Kali ya. Ini saya punya WiFi Kali. Yang saya pakaikan di perangkat laptop saya yang satu. Dan laptop saya yang nama Samsaril ini di WiFi ini yang ada di Zoom in juga, saya memakai WiFi Kurniawan ya. Oke, kita Ctrl C ya. Ctrl C untuk keluar. Jadi kita sudah dapatkan untuk nama Kurniawan ini BSSID-nya nama saya sendiri. BSSID-nya ada 30. Sedangkan channelnya ya 3. Ya. Sedangkan SSID-nya adalah nama Kurniawan ya. Jadi ini yang kita harus lakukan ya, untuk pastikan yang kita mau hack itu, untuk kita mau shutdown itu sebuah WiFi yang mana ya, atas nama Kurniawan kah, atas nama Ajir kah, Pangkep dan lain-lain. Tapi bisa kita pakai WiFi kita sendiri, bisa WiFi baik itu WiFi privat maupun WiFi publik. Maka langkah yang kita harus lakukan adalah kita
langsung kepada targetnya, target WiFi ya, target WiFi sendiri. Maka kita ya, jalankan perintah, ya, perintah iron 6 iron dam ng. Nah, jadi jangan lupa, jadi semua perintah yang berkaitan dengan itu iron dam ng ya, iron dan G, C ya, C 3 ya. Kenapa 3? Kenapa 3? Kita harus lihat dulu. Saya berada di channel mana nih? Oh, ternyata Kurniawan ini ya, Kurniawan ini di channel ya, di channel 3 dia. 3 minus ya, right ya, mungkin kita nama apa, network manajernya PSK minus BSS ID-nya. Nah, BSS ID-nya saya, oh ternyata tidak berubah ya. Ini BSS ID untuk WiFi atas nama Kurniawan, ya, saya pakai kali ya. Nanti kita buktikan itu adalah, jadi tinggal kita copy ya, copy paste. Jadi paste batasannya sampai 6 ya. Nah, ini sudah kita akan masuk di target ini. Target itu adalah target WiFi saya. Jadi yang merugikan pihak-pihak lainnya. Ini WiFi saya nama Kurniawan. Ini kelihatannya SSID-nya ya, ESID-nya, channelnya juga ya di 3 ya. Jadi saya tidak merugikan pihak lainnya. Tapi ini sekedar edukasi saja. Enter. Nah, ini langsung dia masuk di target. Nah, sambil kita menunggu ya, menunggu terkoneksi dengan target atas nama Kurniawan, maka kita menunggu saja ya. Agak lama ya, agak lama. Saya satu jari. Ya, jadi akan bergantung dengan jaringan ini. Cepat tidaknya koneksi ini akan bergantung dengan jaringan. Tapi dia masih akan berproses. Dia akan sama yang apa yang saya sajikan di bisa ke toilet dulu. Ya, boleh, Pak. Cepat sekali ya. Nah, ini sudah muncul ini. Jadi ini sudah muncul. Inilah WiFi saya nih. WiFi saya ini. WiFi saya nama ini. Tapi ada terkoneksi di jaringan ya, ini WiFi. Inilah perangkat-perangkat ya, ini yang saya gerakan kursornya ini yang bersambung di perangkat kali. Ya, di perangkatnya Kurniawan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stasiunnya beda ya. Ini nama BSID ini, stasiunnya ini dia, jadi akan kelihatan stasiunnya. Inilah umpamanya WiFi-nya kantornya ya, SSID-nya inilah. Jadi saya memakai itu ya, sama pakai itu.
maka kita sudah bisa masuk di tahapan hackingnya. Langsung kita masuk di tahapan hackingnya, mematikan WiFi Kurniawan. Ya, oke, WiFi Kurniawan. Bagaimana caranya? Saya tampilkan di Samsaril ya. Kalau begitu, saya matikan dulu ya. Jadi kita masuk di Samsaril ya. Kebetulan saya sudah connect. Oke. Dia akan mati untuk membuktikan dia gitu. Saya masuk dulu di jaringannya. Mana wifi ini? Oke. Kan kita nak. Tunggu dia masih share screen ya, Samsaril. Ya, dia masih share screen ya. Jadi saya memakai dia ini ya. Ini Samsaril nih, saya. Tunggu ya, saya akan menguji ya. Nama Kurniawan ini yang dipakai Samsaril ya. Nama Kurniawan ini yang dipakai Samsaril. Oke. Jadi kita akan matikan koneksi nama Kurniawan ini. Oke, baik. Bagaimana ya mengujinya ya? Oh, setel saya dari sini. Saya setel saya dari sini. Begitu. Exit full screen. Saya setel saya dari sini. Saya membuka satu terminal lagi ya. Saya akan matikan Kurniawan ya. Kita apa namanya SSID-nya. Saya membuka terminal satu lagi di sini. Ya, saya sini dulu. Saya stop. Saya LS tuh. Saya matikan jaringan Kurniawan ini. Dia kan tidak terkoneksi. LS, CD, mati seketika. Oke. Komplit. Saya beri satu jaringan saya lagi di sini. Oke. Nah, apa yang saya sampaikan tadi yaitu ada perintah yang disebut AirPlay. Jadi AirPlay ini bawaan kali Linux, tapi kita menggunakan perintah lewat manual ya. AirPlay, ng ya, AirPlay min D ya, min D besar, selesai perintah 00 ya. Min A ya, min A. Setelah itu kita bicara min A. Oke. Min A tidak kelihatan di layarnya. Iya, saya tidak kelihatan di sini, tapi kelihatan di layar saya. Samsaril kelihatan kan? Oh, tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Tidak kelihatan ya? Iya Pak. Masa sih? Ini kelihatan, saya lihat dari sini. Ini layar sebelah ini. Ini yang nama Kurniawan kelihatan nggak? Berhenti di sini Pak, di WiFi Kurniawan tadi yang bagian depan desktop Pak. Iya. Ini saya mau matikan jaringannya Kurniawan ini yang ada di device saya satu laptop. Tapi saya perintahkan di sini dulu. Lewat sini. Mengerti maksud saya? Iya Pak.
berarti 30, 42, 40. Jadi tadi, ya benar saya 30, 42, 30, 42, atau saya matikan di sini jaringannya. Oh, ini kan teknik mematikan jaringan ini. 42, 40, 40, 5F, 5F, BF, 8B, titik 2, itu 8B titik 2, F6. Nah, F besar, F6. Rela 0 ya, rela 0. Jadi saya sudah ada perintah ya, ada perintah. Saya akan matikan WLAN SSID-nya ya, SSID atas nama Kurniawan ya. Jadi koneksi ini yang nama Samsaril ini nih. Ini koneksi ini atas nama Samsaril ini. Saya buka lagi. Coba lihat di layar nama Samsaril ya. Lihat itu layar di nama Samsaril. Itu kan ada nama Kurniawan ini. Ada nama Kali. Saya pakai SSID Kali. Ini saya pakai nih. Ini saya pakai device saya satu. Nah, maka perintahnya adalah kita lakukan shutdown. Ya. Shutdown sebuah WiFi yang bernama Kurniawan ya. Yang 5D. Oke, shutdown yang bernama Kurniawan. Oke, enter ya. Oh, sudah. Salah. Kali. Editor. Nah, jadi otomatis dia akan koneksi ya. Disconnect ya. Jadi ya dia akan mati. Ya, dia akan mati jaringannya ini. Dia akan koneksi di internet Kali milik saya. Ini dia akan mati. Dia akan mati secara ini ya. Lihat di Samsaril ini dia akan mati. Dia akan mati. Dia akan koneksi di salah satu SSID saya. Ya, dia secara otomatis mati. Oke, saya close ini ya. Saya close saja. Maka inilah perintahnya. Akan muncul namanya ya. Ini perintahnya tadi. Ini perintah terakhir ya untuk melakukan hacking. Saya tadi masih di roots ya. Jadi SSID ini langsung dead. Dead ya. Gitu cerita dari itu. Oke. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Sudah. Silakan moderator. Baik Pak, itu tadi pemaparan materi oleh Bapak Kurniawan mengenai audit hacking shutdown WiFi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tersebut, kami persilakan bisa melakukan raise hand atau melalui room chat. Silakan. Pak Haji, Pak Haji nih. Gimana Pak Haji kabarnya? Pak Haji? Baik Pak, baik. Oh iya, serta mau shutdown wifi-nya bandara, bisa aja. Aduh. Iya, Iya makanya Pak. kita bisa matikan semua jaringan penerbangan ya. Waduh, jangan Pak. Jadwal penerbangan ya. Iya. Baik Pak Haji ya. Iya Pak. Terima kasih.
Sama-sama. Kali saya memakai ini. Oke. Silakan mungkin ada yang mau tanya-tanya gimana? Tata cara instalasi Kali Linux boleh? Silakan kalau mau kursus kan gratis boleh. Kalau mau install Kali Linux, tapi syaratnya sih komputernya itu RAM-nya itu 4 GB ya. Ada internal, eksternal juga. Ya, sekitar 500 GB lah. Tapi pakai SSD boleh lah. iCore, saya Intel, saya kan iCore ya. Saya punya laptop saya kan bukan iCore sih. Masih bisa lah. Yang penting iCore 3 sudah cukup. Kalau mau belajar tentang orientasi testing. Silakan mungkin. Ada yang mau tanya-tanya atau apa? Silakan moderator. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masih kurang mengerti atau dipahami, silakan ajukan pertanyaan, bisa melakukan raise hand atau melalui room chat. Ya, silakan bisa raise hand ataupun kayaknya tidak ada ini. Sudah cukup jelas ya. Jadi saya kasihkan materi ya. Itu ada slide-nya tadi. Nggak ada. Siapa namanya ini moderator? Ayo berarti Pak. Oh, anak IT juga ya? Iya Pak. Oh, di UHO? Iya Pak. Sudah tamat? Alhamdulillah sudah Pak. Ambil jaringan? Rekayasa perangkat lunak Pak. Oh, software engineer ya? Iya Pak. Oh ya, oke. Nanti kita belajar hacking ya, hacking Android ya. Ayat-ayat materi. Oke, mungkin ada yang bertanya? Nggak ada ya kayaknya, sudah cukup ya. Tapi perintah-perintah tadi itu ada yang sangat tadi perintah yang tadi menginstal TP-Link itu tadi, itu saya cari sudah 2 minggu. Karena TP-Link 722N versi 1 sudah tidak ada. Jadi saya beli ini yang versi 2 dan versi 3. Adapter, WiFi adapter. Saya cari tuh tata cara instalasinya tuh sampai 2 minggu. Untuk WiFi adapternya ini TP-Link 722N versi 2 dan versi 3. 2 minggu. Dan semua bahasa Inggris semua aja, Pak. Harusnya. Ya gitu ya. Mungkin tutup aja kalau memang ada yang. Dan kalau ada yang teman-teman yang mau fokus di keamanan jaringan keamanan ya, audit jaringan keamanan, syaratnya adalah install dulu di Kali Linux ya. Install dulu OS Kali Linux di VirtualBox. Saya ada 2 ya, saya punya cloud, tidak hanya pakai VirtualBox, saya juga pakai saya shutdown dulu saya juga pakai firmware. Jadi saya juga pakai firmware untuk memastikan saya
saya pakai Backbox dengan Parrot OS. Jadi saya ada dua cloud ya. Ada dua cloud saya, ya di VMware Station dengan Virtual Box Oracle. Jadi kita bisa ya simpan berapa OS ya yang ada di si Linux. Mungkin itu saja yang bisa. Silakan tutup. Silakan. Moderator tutup. Ya. Sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah mengerti mengenai materi yang telah disampaikan. Tadi sudah sangat jelas juga praktiknya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari Pak Kurniawan ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Pertama ya, untuk mempelajari keamanan jaringan ini, memang syaratnya itu syarat yang harus dipenuhi itu adalah perangkatnya kita ya, perangkat komputer atau PC ya, kabel PC kita ya, supaya bisa kita sambil jalan sambil praktek ya. Itu PC kita. Yang kedua, setelah PC kita memenuhi syarat teknis, ya, syarat teknis itu sendiri, tentu kita lakukan instalasi ya, instalasi sebuah perangkat, yaitu bisa menggunakan VMware Station atau pakai Oracle VirtualBox. Jadi juga kita bisa itu. Yang ketiga, kalau mau instalasinya bisa konsultasi. Bisa konsultasi tata cara instalasi yang benar di sebuah perangkat ya, di sebuah perangkat yang di mana perangkat kita ya, ini ya. Ini juga saya sudah masukkan ini. Ini Parrot OS ini salah satu OS ya, operasi sistem. Kali saya pakai Backbox. Ini lab hack saya, latihan saya untuk melakukan hacking. Saya hacking Windows 11, Windows 10, dan Windows 7. Gitu ya. Itu saja ya. Bisa kalau mau sungguh-sungguh di keamanan jaringan, audit keamanan jaringan, bisa saya bantu untuk membantu instalasi. Nanti kita belajar sama-sama terhadap banyak perintah yang bisa kita praktekkan sendiri. Demikian saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada moderator, rekan-rekan saya dari auditor, betul saya juga auditor, tapi di Inspektorat Kendari sudah bergabung di malam ini. Ada teman-teman Pak Novito di BKAD dan lain-lainnya sudah bergabung di jaringan kita. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi itu tadi materi untuk malam ini dari Bapak Kurniawan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat hadir. Terima kasih kepada Pak Kurniawan untuk webinar malam ini. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.